Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiwi Suprapti, dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas PGRI Palangkaraya. Spesialisasi saya adalah mengajar pembangunan politik. Pada hari ini saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pembangunan politik dengan bobot 3 SKS selama 16 kali pertemuan. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah spesifik, individual, dan unik. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan teknik pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan, dan model pembelajaran saya. Mata kuliah pembangunan politik bertujuan untuk membahas konsep, definisi, dan teori-teori tentang pembangunan politik, hubungan pembangunan politik dan pendidikan politik, perspektif, isi dan strategi, serta praktek pendidikan politik. Setelah mengikuti kuliah pembangunan politik, mahasiswa diharapkan dapat pertama, memahami pengertian konsep dasar dari pembangunan politik. Kedua, mahasiswa mampu memberikan argumentasi keterkaitan pembangunan politik. Ketiga, mahasiswa mampu memahami kajian-kajian pembangunan politik dan hubungannya dengan kondisi sosial politik negara. Keempat, mahasiswa mampu membuat analisa dari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pembangunan politik. Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dan memberi penugasan kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu dan kelompok yang akan dipresentasikan pada pertemuan ke-14 dan 15 sebelum ujian akhir semester. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya biasakan mahasiswa untuk dapat belajar terlebih dahulu di rumah. Bahan kuliah akan saya sampaikan kepada mahasiswa melalui WA Group kelas. WA Group juga berfungsi sebagai wadah untuk bertanya dan melakukan diskusi antara dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa. Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu membuat kesepakatan antara saya selaku dosen pengampu dengan mahasiswa, yakni membuat kontrak kuliah. Dalam kontrak kuliah tersebut termuat tata tertib perkuliahan, cara saya memberi bobot penilaian kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui sejak awal nilai yang akan diperoleh ketika mengikuti perkuliahan dengan baik, serta dapat menyusun strategi sejak awal untuk mendapatkan nilai yang baik. Pada pertemuan pertama, saya juga menyampaikan rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa untuk diketahui dan dipahami. Sistem penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu partisipasi kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah pembangunan politik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar semua? Baik. Sehat semua? Sebelum Ibu masuki materi perkuliahan hari ini, pertemuan kedua, Ibu akan sampaikan bahwa kita telah membahas tentang RPS dan kontrak kuliah. Dan materi yang terdahulu tentang konsep mata kuliah pembangunan politik. Nah, hari ini sebelum memasuki materi, Ibu absen ya, satu-satu ya. Bagi hadir, Nur Alfia, hadir Bu.
Mula, Muti, sehat ya? Sehat. Ajeng, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Uma, ayo semangat Uma, senyumnya mana? Ya, kita masuk ke materi pembangunan politik. Jadi sesuai dengan RPS kita bahwa pertemuan kedua adalah membahas konsep dasar pembangunan politik. Menurut Subakti 1999, memahami pembangunan politik berarti mengkaji tentang arti pembangunan, sekaligus menelisik arti politik dan relasinya dengan pembangunan atau modernisasi. Menurut Tawar dan kawan-kawan tahun 2023, sebagai bidang kajian penting dalam ilmu politik, konseptualisasi pembangunan politik, political development, memiliki arti yang berbeda dengan politik pembangunan, politik of development. Jadi politik pembangunan, pembangunan politik. Politik pembangunan, politik of development, berkaitan dengan isu perencanaan, pembuatan kebijakan, strategi atau implementasi program yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik. Sementara pembangunan politik, political development, memiliki makna lebih luas, yaitu menyangkut segala kegiatan yang dilakukan pemerintah atau negara untuk mengubah suatu tatanan atau kondisi politik tertentu secara mendasar menuju ke suatu tatanan atau kondisi politik yang lebih rasional, sistematik, dan fungsional. Nah, ini menurut ahli organisasi 2010 definisikan pembangunan politik dalam pengertian meningkatkan efisiensi pemerintah dalam memobilisasi manusia dan sumber daya material untuk mencapai tujuan-tujuan utama pembangunan politik nasional. Nanti ini gambar tahun 1989 menelisik secara konseptual, di mana dia mengatakan bahwa konsep pembangunan politik memiliki makna luas. Secara rinci dapat menyatakan bahwa definisi tersebut berkaitan dengan aspek geografis, federatif, teologis, dan fungsional. 4 makna konsep pembangunan politik. Jadi secara geografis, pembangunan politik adalah proses perubahan politik pada negara berkembang dengan menggunakan konsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara maju. Secara derivatif, pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, meliputi modernisasi yang membawa implikasi atau konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial, dan aspek-aspek lainnya. Secara teologis, pembangunan politik berarti proses perubahan menuju pada satu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Secara fungsional, pembangunan politik adalah suatu gerakan perubahan menuju sistem politik ideal yang dikembangkan oleh suatu negara menuju sistem politik yang berciri demokratis. Ini pembangunan. Menurut Lucian Gabriel mengatakan bahwa ciri-ciri dari pembangunan equality, persamaan itu keterlibatan masyarakat dalam politik, kapasitas, kemampuan sistem politik menghadapi kompleksitas masalah ekonomi, politik, dan sosial. Differentiation and diferensiasi dan spesialisasi. Ini diferensiasi itu struktur politik dan pemerintahan yang spesialistis. Ini beberapa partisipasi politik. Electoral activity. Electoral activity adalah pemilihan umum secara bisa secara daerah, secara nasional, itu electoral activity. Lobbying, ada organizational activity,
ada contacting, koneksi, violence, kekerasan. Kadang-kadang partisipasi politik itu bisa dalam bentuk kekerasan. Kita lanjut ya. Ini ada 6 jenis kemampuan yang dimiliki sistem politik menurut Harman dan Shaw. The extractive capability, the distributive capability, the regulation capability, aturan atau pengawasan dan istilah, the responsive capability, the symbolic capability, simbol. Negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ada simbolnya NKRI. Terus the domestic and international capability. Ini kita lanjut ke ruang lingkup pembangunan politik. Kembali memberitahu bahwa dalam kerangka ruang lingkup pembangunan politik meliputi pembangunan sistem politik, pembangunan ideologi politik, pembangunan komunikasi politik, pembangunan sistem pemilu, pembangunan partisipasi politik masyarakat, pembangunan pers atau media massa, pembangunan aparatur administrasi pemerintahan sebagai penyelenggara politik negara, pembangunan identitas bangsa, nasionalisme politik, pembangunan manajemen politik. Dan ada lagi masuk ke ruang lingkup pembangunan demokrasi, itu hak asasi manusia, skor atau angka demokrasi. Jadi hak asasi manusia. Contoh hak asasi manusia aja. Bebas berpendapat ya, itu hak asasi ya. Oke. Ada kapasitas konsumsi pemerintah kepada pemerintah pusat. Institusionalisasi, pengaruh kepemimpinan modern, status negara, stabilitas, mulut politik tidak akan diterapkan, orientasi radikal, kekuatan kaum kiri, peranan kaum kiri dalam pemerintahan. Kita berangkuman materi, beberapa fungsi pembangunan politik secara pragmatis setidaknya dapat kita turunkan ke dalam kelompok, yaitu administrasi pemerintahan, jaminan hak dan kebebasan politik individu, pembangunan masyarakat, legitimasi pemerintahan, stabilitas dan integrasi masyarakat, dan optimalisasi peran bagi masyarakat. Oke, dari paparan tadi, ada yang ditanyakan? Gimana? Apa yang ditanyakan? Tentang pembangunan politik dari penjelasan ibu tadi kan saya masih kurang memahami tentang pembangunan politik, terutama yang berkaitan dengan kemajuan negara. Apa? Tentang kemajuan negara. Kaitannya pembangunan politik dengan kemajuan negara. Jadi pembangunan politik itu sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Kenapa demikian? Karena sistem politik yang sehat dan stabil akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Ada yang tahu lagi? Yang apa lagi? Lingkungan yang kondusif untuk membangun ekonomi apa lagi? Bisa dibantu ibu menjawab? Sosial dan budaya. Jadi kalau pembangunan politik itu stabil, kondisi ekonomi, sosial dan budaya itu akan stabil. Contoh bagaimana kita mengenai 4 tahun sekali berpartisipasi dalam pemilu, tenang, tidak ada huru-hara, kondisi stabil. Jadi pembangunan ekonomi tidak terganggu, tetap stabil karena tidak ada. Kalau ada huru-hara, orang jualan kan pasti nggak berani ya, akan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Itu contoh kecil saja. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa kita diskusi.
diskusikan lebih. Ada lagi yang bertanya? Ada? Atau sudah paham semua? Paham? Kalau sudah paham, yang ibu nggak nanya. Ini mahasiswa ilmu politik semester 5. Ya, tentunya sudah melewati beberapa mata kuliah sebelumnya. Izin ibu sambil duduk bisa? Boleh ya? Boleh. Ibu tadi sudah menjelaskan beberapa yang berkaitan dengan pembangunan politik, baik seperti apa yang ditanyakan oleh teman saya, si Alfia, tentang stabilitas pembangunan politik. Nah, sekarang ibu nanya ke bisa tidak yang disampaikan tadi, mulai itu bisa menyampaikan secara rinci pembangunan politik. Tentang apa aja? Itu ada tentang perubahan politik, juga ada tentang pembangunan politik, juga ada tentang stabilitas politik. Ada tambahan? Ya? Ya, bagus. Ada lagi yang mau menambah? Mungkin ibu akan mempertegas ya. Maaf, duduk lagi. Mempertegas jawaban dari teman-teman dari Mula sama Mutia. Mengapa stabilitas politik penting bagi upaya pembangunan di sebuah negara? Tadi ada poin itu ya, stabilitas ya, yang nomor 3 kalau misalnya stabilitas politik. Nah, stabilitas politik itu menjadi salah satu bagian penting dalam suatu negara. Melalui adanya kondisi stabilitas politik, maka berbagai sektor akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jawabannya tadi itu hampir sama dengan pertanyaan dari Mbak Alvia mengenai tentang stabilitas politik. Terus sudah paham belum tentang pembangunan politik? Politik pembangunan sudah dijelaskan tadi secara jelas. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Apa tadi itu kurang cepat menyampaikan materi? Tidak. Jadi ini dengan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, bahwa sebelum masuk materi perkuliahan, mahasiswa diwajibkan, diharapkan itu diwajibkan untuk belajar dibaca-baca buku yang sudah ibu share di katalog ya, dibaca. Jadi kita kalau sudah masuk ke ruang belajar, kita fokus ke diskusi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ibu bertanya sudah tadi. Bertanya sudah. Sekarang kita baca rangkuman sekali lagi dari materi. Beberapa fungsi pembangunan politik secara pragmatis setidaknya dapat dikategorikan ke dalam 6 kelompok, yaitu administrasi pemerintahan, jaminan hak dan kebebasan politik individual, pembangunan masyarakat, legitimitas pemerintahan, stabilitas dan integrasi masyarakat dan optimalisasi peran negara bagi masyarakat. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang tahapan pembangunan politik. Jadi, anak-anak ibu disiapkan, kita akan diskusi minggu depan tentang tahapan pembangunan politik. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.